Ini sih Pak, sepertinya suaranya belum masuk Pak. Oke, maaf, ada sedikit technical glitch tadi. Nggak tahu entah kenapa tiba-tiba microphone setting saya berubah. Padahal, ya begitulah modern day technology. Em, Sampai mana tadi? Oke, minggu ini adalah kriteria perancangan tak terukur. Silakan menandai presensi terlebih dahulu. Em, dan seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan, kalau ada overlap antara materi teori perancangan kota dan morfologi dengan praktek perancangan kota. Um, saya coba dalam pertemuan ini saya coba uh, kunjungi kembali sama seperti minggu lalu kita napak tilas ke teori perancangan sedikit gitu ya untuk mengulas kriteria perancangan yang pernah disampaikan dulu. Tapi kali ini karena kemarin sudah ada beberapa yang asistensi ke saya, sehingga saya pikir oke lah kita coba saya coba ganti orientasi materinya minggu ini sifatnya eh, dari yang sifatnya teoretis ke lebih lebih ke lebih ke em, aplikatif begitu. Eh, so harapannya harapannya di akhir perkuliahan minggu ini kalian punya gambaran bagaimana melakukan observasi dan melakukan observasi untuk keperluan pengumpulan dan kompilasi data untuk memenuhi evaluasi satu. Uh, Minggu lalu saya sampaikan uh, proses rancang kota menurut Santoso, dan sekarang I'm getting feedback. Um, Tolong beritahu saya kalau audio saya tiba-tiba keluar masuk atau gimana gitu ya. Soalnya ini saya nggak tahu ini kenapa. I'm having audio issues. Ini adalah proses rancang kota menurut Santoso. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tahapan yang beliau sampaikan dari tahap persiapan sampai ke tahap perumusan panduan rancang kota. Untuk keperluan evaluasi satu, yang kita lakukan adalah tahap persiapan dulu. Of course, kalian sudah menerima kerangka acuan kerja atau TOR tugasnya. Lalu sebagian sudah melakukan preliminary survey. Saya yakin karena paling enggak yang asistensi ke saya menyampaikan bahwa kami sudah menemukan BWP yang ingin kami kembangkan. So, proses penelusuran dan penentuan BWP itu adalah bagian dari preliminary survey ini tentunya. Kick off meeting yaitu internal dalam kelompok, dan hipotesis awal ini saya yakin sudah mulai terbentuk. Kami merasa kalau lokasi ini masih banyak potensinya misalnya, atau kami merasa kalau lokasi ini sudah banyak persoalannya begitu. Itu adalah hipotesis awal. Dan minggu ini saya coba bantu kalian dalam menyusun atau mengumpulkan data untuk keperluan memenuhi atau melengkapi tabulasi kebutuhan data ini tadi gitu. Um, Terus evaluasi satu ini juga karena tujuannya adalah menyusun laporan kompilasi data itu tadi, identifikasi karakteristik awal, karakteristik wilayah studi. Maka dalam upaya memenuhi itu kalian akan melakukan, ya tentunya akan melakukan survei lapangan atau sejenisnya lah gitu. Mengingat mengingat di beberapa wilayah saya kira PPKM atau
bentuk PPKM dan varian bentuk lain dan varian bentuk lainnya itu sedang masih berlaku, masih diberlakukan. So, saya coba kasih ide, untuk melakukan desain survei gitu. Dan desain survei ini sebenarnya pendekatan ini ya, tabulasi kebutuhan data, kemudian penyusunan desain survei tidak hanya akan bermanfaat untuk perancangan kota, tapi juga dapat kalian gunakan untuk keperluan mata kuliah lainnya, Medlit misalnya, terus kemudian nanti dibawa ke seminar dan subsequently tugas akhir gitu. So, kita coba nanti susun desain survei, dan saya kasih contoh desain survei yang telah dilakukan, desain survei tugas akhir perancangan kota yang telah disusun oleh kakak tingkat kalian. Bentar, biar enggak. Lalu hasil akhirnya adalah kompilasi dan verifikasi data yang kalian susun dan kalian kemas di dalam sebuah laporan untuk keperluan evaluasi 1. Ya, saya kira seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi untuk memenuhi evaluasi 1 dalam mata kuliah praktek perancangan kota ini, kalian sudah memenuhi atau melalui 3 langkah dari 5 langkah proses perancangan kota yang digagas oleh Santoso. So, untuk melakukan desain survei, kemudian survei lapangan, kalian tentunya butuh panduan observasi. Kalian nggak mungkin datang ke lokasi, ke wilayah studi, terus kemudian lihat-lihat kanan kiri tanpa ada panduan yang baku begitu, yang memandu kalian untuk mencari data yang dibutuhkan. Saya ingatkan kembali kepada kriteria rancang kota yang dirumuskan oleh Hamid Shirvani. Beliau merumuskan kriteria ini dengan melihat kriteria-kriteria rancang kota yang telah digagas oleh lembaga-lembaga dan peneliti atau pemerhati rancang kota yang lain gitu, dari Amerika maupun dari Inggris gitu. Kriterianya adalah akses atau accessibility, terus kemudian view atau views, pemandangan, compatibility, identity, sense, and livability. Terus bagaimana caranya kita menggunakan kriteria ini gitu? Well, yang kita cari sebenarnya adalah kata-kata kunci atau kata-kata kunci turunan dari masing-masing kriteria. Akses misalnya, akses itu kata kunci turunannya adalah clarity atau convenience. Kalau diterjemahkan menjadi kemudahan atau mudah dicapai, kemudahan pencapaian, akses dan orientasi tentunya. Maksudnya orientasi adalah dia mudah dinavigasi. Jadi kita kalau datang ke suatu tempat terus tidak mudah tersesat, itulah yang dimaksud dengan kemudahan navigasi. Kemudian kompatibilitas. Kompatibilitas maksudnya di sini ini ada hubungannya dengan lokasi sebenarnya. Ada hubungannya dengan lokasi. Kompatibilitas lokasi tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya bagian wilayah atau BWP yang akan kalian kembangkan itu adalah termasuk BWP komersial gitu. Apakah yang perlu kalian tanyakan kepada diri kalian adalah apakah lokasinya sesuai dengan kebutuhan fungsi lokasi,
sesuai dengan fungsi yang direncanakan, misalnya komersial. Tapi kalau lokasinya misalnya di tengah-tengah kawasan industri atau lokasinya di tengah-tengah hunian, gitu. Apakah sudah sesuai? Apakah kompatibel dengan lingkungan sekitarnya? Lalu masih di compatibility, eh, kepadatan, kepadatan bangunan, kepadatan penduduknya, eh, dan lain-lain. Eh, Masuk akalkah apabila lokasi hunian, kalau menurut rencana misalnya, kalau menurut rencana ini adalah harusnya zona hunian kepadatan sedang, tapi pada kenyataannya di lapangan ini adalah hunian kepadatan tinggi, gitu ya. Um, apakah sudah sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan uh, uh, apakah sudah sesuai dengan rencana yang berlaku dan lain sebagainya, gitu. Kemudian beberapa poin kompatibilitas lainnya mungkin agak sulit untuk diidentifikasi dan dikategorikan begitu, seperti warna apa, warna kawasan, terus kemudian bentuk. Wah, kalau bentuk bangunan mungkin masih mudah untuk diamati. Tapi material bangunan, skala oke lah. Apakah eh, apakah kawasan ini terasa terasa luas atau terasa klaustrofobik dan lain sebagainya, gitu. Kemudian permasaan bangunan, apakah bangunannya masif-masif, besar, multi-story, ataukah dia low rise, medium rise, dan apakah jarak antar bangunannya sempit dan lain sebagainya. So, untuk warna dan material, saya kira bisa kita skip untuk sementara ini, gitu ya. Fokusnya adalah kepada kepadatan, bentuk, skala, dan masa bangunan, gitu. Dan tentunya kompatibilitas kawasan tersebut atau kompatibilitas fungsi kawasan tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk compatibility. Kemudian berikutnya view. View pemandangan, adakah pemandangan yang menarik, landmark mungkin, atau view di sini juga ada kaitannya dengan skala. Kalau misalnya skalanya itu sempit, terasa klaustrofobik, gitu, maka pemandangan yang disajikan barangkali di dalam koridor tersebut adalah seperti terowongan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ini adalah yang saya ulas di sini adalah kriteria-kriteria tak terukur. Kriteria-kriteria tak terukur sangat-sangat bergantung pada persepsi eh, pada persepsi pada persepsi kita dan pada persepsi para pengguna ruang yang lainnya, gitu. So, apakah kalau menurut kita klaustrofobik, tapi menurut orang lain, oh ya sempit sih, tapi mungkin saya nggak akan mengatakan bahwa ini terasanya sangat-sangat depressing atau klaustrofobik, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita sulit bagi kita untuk menentukan pastinya. Sempit dari satu orang dengan orang yang lain tentunya pasti berbeda-beda, gitu. Landmark, skala, pola. Um, Pola di sini bisa berarti pola bangunan. Ada yang tinggi, rendah, tinggi, rendah, atau semuanya tinggi atau semuanya rendah. Pola juga bisa berarti kalau kita lihat dari atas, kalau kita lihat rencana tata ruang, polanya adalah pola land use misalnya. Apakah kemudian dengan pola land use yang demikian kita bisa memperoleh view yang menarik, atau malah view-nya justru monoton misalnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, view view juga view juga erat kaitannya dengan waktu, karena suasana, atmosfer, dan pemandangan suatu kawasan itu berbeda di pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Again, karena ini adalah hal yang sangat intangible begitu, intangible criteria. Jadi hal-hal seperti ini itu menurut saya justru lebih sulit dan lebih menantang untuk diamati, gitu. View di pagi hari misalnya, bagaimana kita mendeskripsikan view di pagi hari?
Um, apakah dia hangat di siang hari, bukan hangat lagi tapi dia panas itu. Sore dia kembali ke apa? Pemandangannya kembali ke hangat karena perbedaan apa? Karena perbedaan posisi matahari memberikan perbedaan intensitas pencahayaan sehingga dia juga mempengaruhi pemandangan dan atmosfer itu tadi. Kemudian di malam hari dingin, dingin tapi dia tetap merasa aman, dia tetap terasa aman karena street lighting, karena street lightingnya cukup, karena pencahayaan buatannya cukup dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian banyak orang yang beraktivitas di kawasan tersebut pada malam hari sehingga masih terasa aman walaupun tidak seterang di pagi hari. Gitu. Atau mungkin di malam hari justru terasa suram dan tidak aman, atmosfernya tidak aman karena pencahayaan buatannya kurang, ada lampu yang rusak dan kedip-kedip misalnya. Terus kemudian tidak banyak orang yang beraktivitas di situ. Banyak Tidak banyak orang yang beraktivitas di situ, tapi banyak tumbuhan yang memiliki ketinggian rendah atau sedang, sehingga memungkinkan bagi orang yang berniat buruk untuk bersembunyi di situ misalnya. Hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan yang masuk ke dalam kategori atau kriteria view. Kalau identitas maka yang kita amati adalah langgam arsitektur dan komponen-komponen estetika lainnya gitu. Selain itu, identitas juga bisa kita amati dari kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut. Kegiatan sehari-harinya itu seperti apa? Kemudian adakah perayaan-perayaan tertentu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu di kawasan tersebut? Itu turut membentuk identitas. Let's say kalian dapat lokasi di kawasan cagar budaya yang kebetulan lokasi tersebut didominasi oleh etnis tertentu. Dan etnis-etnis ini memiliki tradisi, dan perayaan tradisi tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu, gitu. Sehingga sepanjang tahun pada tanggal-tanggal tertentu itu tadi, pada saatnya selebrasi itu tadi, kawasan ini berubah, bertransformasi gitu misalnya. Bisa jadi demikian. Kemudian sense dan identity ini 11-12 begitu. Aktivitas dan pola kegiatan di pagi hari, apa yang mereka lakukan, siang hari, malam hari, dan lain sebagainya. Kemudian apakah kegiatan tersebut berlangsung setiap hari, misalnya 2 hari sekali ruas jalan ini penuh dengan kendaraan pengangkut gitu, karena drop off material itu biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu misalnya. Atau setiap hari ini ramai karena selalu ada yang mengantar dan mengambil barang. Contohnya saya lupa jalan apa di dekatnya Tugu Pahlawan itu ada deretan toko bahan, toko material, styrofoam dan foam mattress dan sebagainya gitu. Itu ada yang dropping bahan untuk dijual ke toko-toko itu dari pabrik. Terus kemudian ada yang mengambil bahan-bahan itu untuk dibawa ke Wetoro, dijadikan kerajinan alas kaki dan lain sebagainya. So itu sepanjang jalan itu saya lupa jalannya apa, pokoknya di ujung jalan itu ada toko kamera. Saya ingatnya itu. Terus kalau kita jalan lurus saja, sebelahnya adalah Jalan Paliwerti. Tapi pola-pola kegiatan seperti itu yang perlu kita amati sehingga kita bisa mengetahui apa saja sih yang terjadi dan kita bisa benar-benar mengenali kawasan tersebut gitu.
Lalu yang terakhir adalah livability. Saya kira kalau livability ini mengambil beberapa aspek-aspek dari kriteria-kriteria yang lain. Fit with setting itu ada hubungannya dengan compatibility. Apakah kawasan tersebut memiliki hubungan yang baik dengan wilayah sekitarnya. Hubungan yang baik di sini misalnya itu adalah eh, koridor yang kalian rancang adalah koridor shopping, misalnya shopping street gitu. Di sebelah atau di sekitar kawasan tersebut banyak hunian penduduk, pemukiman. Um, Lalu apakah antara koridor ini dengan hunian itu memiliki hubungan yang baik? Well, kita bisa lihat dari aksesibilitas ya. Apakah orang-orang yang tinggal di wilayah sekitar itu dapat mengakses koridor shopping street ini dengan mudah misalnya. Dan yang terakhir saya kira livability ini erat juga kaitannya dengan kriteria ruang berkualitas yang digagas oleh Prof. Danisworo yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Saya ingatkan kembali, beliau mengatakan bahwa urban design atau rancangan kota, rancangan kawasan harus memenuhi 3 kualitas, yaitu kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan. Idealnya atau kriteria-kriteria yang beliau sampaikan tadi, kalau kualitas fungsional maka kita melihat keterkaitan antara kawasan tersebut dengan kawasan yang lain, terus kemudian keterkaitan kegiatan yang berlangsung di koridor tersebut dengan kegiatan-kegiatan lain di dalam kota atau mungkin antara kota, seperti yang saya sampaikan tadi, toko material erat kaitannya dengan industri alas kaki di Wedoro misalnya. Wedoro itu bukan masuk Surabaya, berarti jalan tersebut itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan suatu wilayah di Sidoarjo. Kemudian keterpaduan, teratur, efektif dan efisien, kualitas visualnya, bagaimana legibility-nya, bagaimana kejelasannya, keindahannya dan seterusnya. Lalu ini tahu-tahu saya sudah menyampaikan dua kriteria, dua set kriteria rancang kota dari dua orang ahli. Mungkin kalian ada yang bertanya, nah, terus kita mau pakai yang mana? Mau pakai kriteria yang mana? Well, kriteria yang kalian gunakan untuk mengevaluasi wilayah studi terserah mau pakai yang mana. Sini saya beri contoh. Di sini saya mencoba membingkai kriteria Shirvani melalui gagasan ruang kota berkualitas Danisworo. Kualitas fungsional ada hubungannya dengan atau erat kaitannya dengan kriteria accessibility dan livability versi Shirvani. Kualitas visual erat kaitannya dengan view, sense, dan identity. Kualitas lingkungan erat kaitannya dengan compatibility dan livability. Mau kalian transformasi seperti apa kriterianya, ya, terserah. Kalian bisa coba bermain sedikit dengan kriteria-kriteria yang digagas oleh Pak Danisworo, oleh Shirvani. Kevin Lynch juga memiliki kriterianya sendiri dalam konteks rancang kota, tapi ya kriteria apapun yang gini aja deh, kriteria apapun yang kalian gunakan, asalkan dari awal identifikasi awal pengumpulan data sampai ke perumusan konsep rancang kawasan nanti, selama kalian konsisten dari awal pakai Shirvani, ya udah pakai Shirvani terus. Atau dari awal pakai kriterianya Lynch, pakai kriterianya Lynch terus. Dari awal pakai Danisworo, pakai Danisworo terus dari awal sampai akhir. Tapi kalau dari awal misalnya menggunakan Shirvani, terus kemudian di akhirnya di bagian terakhir menggunakan Danisworo,
Well, jangan. Kalau dari awal menggunakan campuran, misalnya seperti yang saya contohkan ini, kami menggunakan perpaduan antara Shirvani dengan Daniswara, ya gunakan perpaduan itu terus dari awal sampai akhir. Yang penting konsisten. Karena kalau kalau misalnya ketika kita mengevaluasi sesuatu menggunakan perangkat A, terus kemudian di tengah-tengah perjalanan kita merubah perangkat evaluasi tersebut dengan perangkat B, maka pasti ada beberapa poin yang dapat dipastikan ada beberapa poin yang tidak kompatibel gitu. So, dan itu nanti akan berpengaruh di hasil akhir yang dimunculkan gitu. Permisi sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Um, saya saya perlu menyampaikan sedikit disclaimer di sini. Um, saya lebih ini dari personal preference. Um, saya lebih suka berkutat dengan apa? Saya lebih suka berkutat dengan kriteria-kriteria yang sifatnya intangible, begitu. Karena saya lebih suka saya lebih suka menggali. Saya menikmati upaya menggali makna dari teks, dari responden dan lain sebagainya. Um, Mungkin sebagian dari kalian mengatakan rubbish, begitu. Apa ini kriteria nggak terukur? Semuanya nggak jelas karena dari satu persepsi dengan persepsi yang lain itu berbeda-beda. Tapi jujur, saya paling menikmati proses ini. Um, karena menurut saya makna ruang, nilai ruang, kualitas ruang itu nggak bisa itu adalah sebuah proses kolektif gitu. Nggak bisa saya memaknai lokasi ini seperti ini, terus kemudian kalian mengatakan kalian harus setuju dengan itu. Nggak bisa saya melakukan itu. Menurut saya seperti ini, menurut Anda seperti apa, maka benang merahnya di mana. So, berarti makna ruang itu bagi kita berdua adalah benang merah itu tadi. So, um, dan jujur karena saya menikmati ini, maka saya sebenarnya lebih familiar dengan kriteria-kriteria yang tidak terukur. Kriteria yang terukur seperti floor area ratio dan hal-hal yang bersifat hard engineering itu saya malah tidak terlalu saya malah nggak terlalu suka berkutat di situ gitu. Um, harapannya nanti saya di sini sama Pak Yusuf ya kalau nggak salah. Harapannya nanti Pak Yusuf yang bisa memberikan Pak Yusuf atau Pak Ardi. Anyway, harapannya partner mengajar saya nanti bisa melengkapi kriteria-kriteria yang terukur itu tadi. Saya pengen lebih banyak fokus ke kriteria yang intangible karena itu memang keahlian saya di situ. So, kriteria-kriteria itu tadi dapat kita gunakan untuk membantu kita bukan mengidentifikasi tapi mengevaluasi dan membantu kita dalam membentuk atau menyusun kondisi existing dan mengevaluasi elemen-elemen pembentuk citra kawasan. Saya menggunakan elemen pembentuk citra kawasan Lynch karena, satu, saya paling familiar dengan itu, dan dua, menurut saya di mana-mana komponen ini ada. At least itu menurut pengalaman saya. Hampir setiap kawasan, saya yakin pasti ada path network-nya, jaringan jalur sirkulasi, circulatory networks, terus kemudian semuanya pasti punya batas. Tentunya elemen-elemen yang dimaksud oleh Lynch adalah elemen-elemen yang sifatnya fisik begitu. Oleh sebab itu edge, tapi saya tidak melarang edge dalam bentuk batas administratif. Misalnya
Um, lokasi kami di RT 4. RT 4 itu bertetanggaan dengan RT 2, 5, dan 1 misalnya. Maka batas administratifnya ya batas antara RT-RT itu. Tapi terus kemudian fisiknya itu di mana? Well, batas administratif itu pasti ada eh, pasti ada patokannya lah. Misalnya ada sungai ada sungai atau ada kanal di antara RT 1 sama RT 2 misalnya, atau RT 4 sama RT 2. Ada kanalnya. Kanal itulah yang menjadi edge-nya. Ada jalan ya, yang membatasi, yang berfungsi sebagai batas atau yang kita gunakan sebagai patokan batas, ya berarti jalan tersebut, jalan X itu selain berfungsi sebagai path, dia juga berfungsi sebagai edge. I know definisi edge sendiri yang dikatakan oleh Lynch adalah segala komponen yang berbentuk linier yang tidak berfungsi sebagai path. Tapi dalam prakteknya komponen linier yang tidak berfungsi sebagai path kadang-kadang agak sulit untuk diidentifikasi. Kalau kebetulan dia komponen liniernya adalah pagar, ya udah pagar itu bisa dipakai. Tapi seringkali satu kawasan dengan kawasan yang lain itu berbatasan, itu dibatasi oleh either jalan, rel kereta, atau kanal. Dan ketiga elemen linier ini masing-masing bisa berfungsi sebagai path. Tapi gini deh, untuk supaya lebih aman, pakai batas administratif aja untuk mengidentifikasi edge. Node, persimpangan, perpotongan antara dua path atau lebih, bahkan bisa dikatakan demikian. Tapi node itu juga bisa berarti pertemuan antar dua atau lebih fungsi atau kegiatan yang berbeda. Landmark, it speaks for itself. Landmark di mana-mana ya artinya adalah landmark di mana-mana adalah penanda visual, penanda fisik yang memberikan identitas atau yang mempunyai makna bagi orang-orang sekitar, warga sekitar atau warga kota secara keseluruhan. Landmark bisa berupa suatu monumen yang besar, Tugu Pahlawan, Monas, dan lain sebagainya, atau suatu struktur yang kecil, rumah pahlawan misalnya, rumah tokoh sejarah kalau kebetulan di kawasan tersebut ada, itu juga bisa digunakan sebagai landmark. Atau jembatan, infrastruktur yang lain, jembatan merah misalnya, itu adalah landmark karena dia memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Kemudian distrik aglomerasi dari fungsi-fungsi yang adalah aglomerasi dari fungsi-fungsi yang serupa atau sama gitu. Apakah distrik itu harus terletak dalam satu lingkup geografis gitu. Kalau misalnya distrik itu kita definisikan sebagai misalnya dalam satu distrik itu ternyata ada campuran berbagai macam fungsi. Well, cari aja fungsi yang paling dominan. Gitu. Atau mungkin distrik itu juga ya gitu aja deh. Cari aja fungsi yang paling dominan dalam satu kawasan, dan kita gunakan itu sebagai patokan untuk memberikan identitas atau memberikan label pada distrik tersebut. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang perlu bertanya, ada yang perlu ditanyakan. Mungkin kalau definisi-definisi, again karena ini sudah disampaikan tahun lalu di teori perancangan, definisi shouldn't be a problem. Yang menjadi tantangan, yang menjadi masalah adalah ketika kita bawa definisi-definisi itu untuk melakukan pengumpulan data. Dan saat kita mulai mengumpulkan data untuk keperluan evaluasi satu dan untuk keperluan lainnya, kita melakukan sebuah kegiatan yang saya namakan decoding the built environment.
kita uraikan kita uraikan lingkungan binaan tersebut melalui data-data yang kita kumpulkan gitu. Dalam konteks ini atau dalam contoh ini, ilustrasi ini saya berikan contoh pengumpulan data elemen pembentuk citra kawasan. Oh, and by the way, bagi yang belum absen, 501674 adalah kode kita minggu ini, atau silakan scan QR code yang muncul di layar. I'll give you a couple of seconds. Okay. Ketika Kevin Lynch menggagas elemen pembentuk citra kawasan atau citra kota itu, beliau menyusun sebuah mental map lah begitu. Beliau menyusun sebuah mental map yang menggambarkan path, edge, nodes, landmark, dan district yang dalam sebuah kawasan gitu. Kalau kalian mengambil pendekatan yang serupa, kalian menguraikan BWP kalian menggunakan elemen-elemennya atau ke dalam elemen-elemennya Lynch, maka kalian akan menyusun sebuah mental map ini gitu. Tapi dari situlah muncul sebuah pertanyaan tambahan gitu. Sebenarnya siapa sih yang menyusun mental map itu? Apakah kalian yang menyusun mental map tersebut sebagai tim perancang, atau warga, pengguna, dan stakeholder lainnya yang punya kepentingan di dalam kawasan tersebut yang menyusun mental map tersebut? So, pertanyaannya adalah siapa sih yang menyusun mental map? Silakan kalian melakukan voting. Apakah tim perancang yang menyusun atau warga atau stakeholder yang sebenarnya menyusun mental map tersebut? Oh, goodness me. Sepertinya, sorry, another technical glitch. Sebentar. Ya, saya launch poll-nya dari Zoom aja kalau gitu. Siapa yang menyusun mental map kembali lagi? Siapakah yang menyusun mental map? Apakah tim perancang kalian, atau stakeholder atau warga?
Okay, we have one, um, two, five. Okay. Um, baru 51% yang berpartisipasi. Where is everybody else? Oke, sebagian besar sudah berpartisipasi dan sepertinya kubu tim perancang yang memegang kendali, or they're in the lead. 90% dan 63% mengatakan kalau tim perancang lah yang menyusun mental map tersebut. Hanya 35% yang mengatakan kalau warga yang menyusun mental map. Oke, cukup saya kira. So, hasilnya adalah seperti demikian. 65% dari sebagian besar dari kalian, 65% mengatakan kalau tim perancang lah yang menyusun mental map. Lalu 35% mengatakan kalau stakeholder yang menyusun mental map-nya. Jawaban yang sebenarnya adalah tim perancang itu menyusun mental map dari input yang diberikan oleh stakeholder atau warga atau pengguna. So, bagaimanapun juga penyusunan mental map ini tidak bisa kita lakukan berdasarkan input yang kita generate sendiri. Kenapa demikian? Untuk menghindari subjektivitas. Karena yang paling tahu soal kebutuhan, karakteristik dan semua ins and outs, plus minus dari sebuah kawasan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan kawasan tersebut, penduduk setempat, pengguna. Nah, pengguna di sini juga luas sebenarnya. Luas sekali maknanya, atau luas sekali maknanya. Warga bisa jadi penduduk setempat, bisa kalau kita misalnya penduduk setempat berarti kita harus tanya satu-satu. It's tedious, it's time consuming. Maka warga bisa diwakili oleh pengurus RT, RW atau tokoh masyarakat setempat. Kalau ada lembaga atau misalnya ada komunitas yang terbentuk di wilayah tersebut, PKK misalnya, itu bisa dijadikan stakeholder. Itu bisa kalian rekrut untuk membantu kalian menyusun mental map itu tadi. Pengguna, pekerja di sini ya karyawan, petugas keamanan, kalau ada petugas kebersihan yang biasanya beroperasi di kawasan tersebut, itu juga bisa kalian rekrut sebagai responden. Pengguna lainnya adalah pengunjung. Although pengunjung ini sifatnya insidental, tapi paling enggak kalau dia adalah pengunjung yang sifatnya reguler,
karena saudaranya tinggal di situ, atau mungkin karena dia suka makan atau minum makan, dia suka tempat makan tertentu di kawasan tersebut, maka paling nggak dia bisa membantu mengidentifikasi dan memberikan insight terhadap jalur yang biasanya dia lalui dan kegiatan-kegiatan yang biasanya dia amati pada saat dia mengunjungi kawasan tersebut. So, pengguna atau pengunjung. Terus kemudian siapa lagi? Well, tidak ada limit sebenarnya. Stakeholder itu siapa saja, stakeholdernya. Saya katakan di sini stakeholder disesuaikan dengan fungsi kawasan aja. Kenapa? Well, karena kawasan strategis atau kawasan khusus itu tentunya akan memiliki stakeholder yang berbeda dengan stakeholder, let's say, ketika kalian mengembangkan kampung tematik, misalnya. Contoh, kalau kalian merancang koridor di kompleks perumahan militer, misalnya. Maka stakeholdernya selain penduduk setempat, warga, maka maka petinggi militer juga bisa kalian rekrut sebagai responden untuk membantu menyusun mental map itu tadi. Kalau kampung tematik ya fokusnya lebih ke warga, pengguna sifatnya secondary lah, dia supplementary respondent gitu. Dia tidak memiliki derajat kepentingan setinggi warga gitu. Kalau yang contohnya militer itu tadi, mungkin yang siapa lagi ini yang memiliki peran yang paling besar, karena kalau di militer kan mereka punya command hierarchy gitu. Dan otomatis bobot yang diberikan lebih banyak kepada para pemegang kekuasaan itu tadi. So, kembali lagi, jumlah stakeholder bergantung pada fungsi kawasan yang ingin dikembangkan, dan tentunya juga disesuaikan dengan tujuan perancangan. Kalau sudah ada stakeholder, kalau sudah terekrut kalau para stakeholder ini sudah terekrut, kalian siap untuk melakukan mewawancarai mereka untuk mengetahui lebih dalam mana saja sih paths, edge, nodes, dan lain sebagainya. Tapi data yang kalian peroleh dari para responden ini, selain mungkin ilustrasi atau coretan tangan mereka, kalian juga akan memperoleh banyak sekali data yang sifatnya tekstual atau spoken. Dan data wawancara ini mau nggak mau pasti nanti akan kalian urai gitu ya. Ini kuliah praktek perancangan sekaligus metodologi penelitian sebenarnya. Dan dalam melakukan ketika kalian menganalisis teks itu tadi, saya menyarankan kepada kalian untuk membuat sebuah coding skema coding. Nanti di Matlit akan diperdalam lagi, tapi ini adalah ilustrasi atau gambaran sebuah coding scheme. So, kalian gunakan kode stakeholder, dan kalian juga siapkan tabel berupa kode variabel. Variabelnya di sini adalah elemen-elemen pembentuk citra kawasan itu tadi, path, nodes, districts, edges, and landmarks. Dan kalian beri kode warna untuk meng-highlight di mana saja letak variabel-variabel ini di dalam teks yang kalian analisis gitu. Untuk kode stakeholder terserah mau pakai R, mau pakai huruf T dan lain sebagainya. Pokoknya stakeholder R angka dan ini berkorespondensi dengan atau dia berkorespondensi dengan responden yang mana. Misalnya R1 adalah warga, R2 adalah pengunjung gitu. Again, respondennya tergantung dari karakter kawasan atau fungsi kawasan dan tujuan perancangannya. Ketika kalian menemukan kata kunci dalam transkrip wawancara, tuliskan kode responden dan kode variabelnya. Misalnya, warga sering lewat, kalian highlight dia dengan warna merah, kemudian kalian berikan kode R11
atau responden warga, R1 adalah koresponden adalah responden warga, titik 1 adalah variabel yang variabel yang dimaksud path misalnya, dan itu. Pak, ini rancang kota, Pak. Kok malah analisis tekstual. Masalah itu tadi, ini adalah kriteria yang intangible. Maka bagaimana kita menggali kriteria yang intangible itu tadi kalau bukan dari testimoni para stakeholder ini tadi. Market research itu kan juga nggak cuma sekedar sales numbers. Di sini berapa unit yang terjual, di sana berapa unit yang terjual, berapa persen proporsinya dan lain sebagainya. Kan nggak seperti itu. Tapi juga testimoni dari pengguna. Produk kamu bagus, produk kamu sampah. Produk kamu bagus, produk kamu agak gimana gitu. Yang kalau bagus dan sampah sih gampang. 1, 0 gitu kan, biner. Tapi kalau terus kemudian yang bagus nggak bagus, sampah juga bukan sampah gitu misalnya. Mau dikategorikan kemana? Intangible itu tadi. Bingung. Saya kasih lihat aja deh contoh aplikasi coding scheme-nya. So, dalam slide ini dan beberapa slide selanjutnya, saya coba jelaskan proses identifikasi elemen pembentuk citra kawasan dalam konteks penyusunan konsep perancangan kampung tematik. Ini adalah coding scheme yang digunakan oleh salah satu mahasiswa bimbingan tugas akhir saya, begitu. Alhamdulillah lulus dan insya Allah akan diwisuda dalam waktu yang dekat. Konteksnya sekali lagi adalah penyusunan konsep perancangan kampung tematik dan langkah-langkah yang dia tempuh untuk menyusun konsep rancangan ini adalah pertama identifikasi elemen pembentuk citra kawasan melalui wawancara dengan stakeholder kunci ini tadi, lalu dia melakukan investigasi terhadap karakteristik kawasan, potensi dan permasalahannya. Dia menggali potensi dan permasalahan kawasan tersebut. Yang terakhir adalah perumusan konsep perancangan kampung tematik itu sendiri. Apa saja yang dia tanyakan? Well, variabelnya ini tadi, path, nodes, edges, dan district, dan lain sebagainya gitu. Kalau mau kita frame, mau kita bingkai lagi, Pak, bingung deh Pak, kalau misalnya mau menyusun pertanyaannya itu gimana? Kita kembalikan ke kriteria yang kita gunakan. Saya contohkan di sini adalah kriteria Danesworo. Path-nya itu apakah sudah memenuhi kualitas fungsional? Bagaimana dia memenuhi kualitas fungsionalnya? Bagaimana dia memenuhi kualitas visualnya? Bagaimana dia memenuhi kualitas lingkungannya? Kata kuncinya untuk menggali, kata kunci yang digunakan untuk menggali atau kata tanya yang digunakan untuk menggali menggali data kualitatif, jangan gunakan apa, adakah, sudah ada, atau kata-kata tanya yang jawabannya itu closed, yes atau no, ya dan tidak, ya atau tidak. Jangan gunakan kata-kata tanya yang nanti jawabannya itu biner itu tadi. Gunakan bagaimana, paling gampang itu gunakan bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. Bagaimana path itu memenuhi kualitas fungsionalnya. Apakah sudah baik? Awalnya adalah kalimat yang sifatnya terbuka, apakah sudah baik, apa yang bisa diperbaiki, dan lain sebagainya. Edge-nya juga sama, dibingkai menurut kriteria yang kalian gunakan. Terserah mau pakai Danesworo, mau pakai Shirvani, mau pakai Lynch, mau pakai hybrid. Yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, konsisten dari awal sampai akhir. Kalau sudah selesai mendapatkan jawaban dari poin-poin yang ditanyakan, maka of course jangan lupa untuk menggunakan voice recorder. Dan langkah selanjutnya setelah dapat hasil wawancaranya kalian transkrip dari voice menjadi teks, voice ke dalam teks, dan di dalam teks tersebutlah, di dalam teks itu tadilah terdapat informasi-informasi yang kalian butuhkan.
Dan disinilah aplikasi coding scheme itu tadi, dari warna, dan juga kode R1 titik R1 titik sekian, R2 titik sekian itu tadi. Masing-masing warna ini tadi memberikan reference ke kode yang diwakilinya. Kuning adalah path-nya, hijau adalah line, dan lain-lain gitu. Ungu adalah edge, hijau ini kalau nggak salah district, dan yang oranye adalah landmark gitu. Terus kalau sudah dioret-oret kayak gitu, and then what? Tabulasi dong. Hasil coding itu tadi bisa kemudian kalian tabulasi. Misalnya di sini respondennya dia adalah ketua LMPK, ketua RT48, ketua RT27, RT26, X ketua RT27, dan ada paguyuban lansia di situ, dan ketua paguyuban lansia inilah yang dia jadikan sebagai responden. Di sini bisa dilihat berapa kali ketua LMPK itu menyebutkan masing-masing variabel di dalam transkrip wawancara itu tadi. Dan dari tabel ini, dari jumlah, kalian bisa menggunakan pendekatan frekuensi kemunculan. Seberapa sering sih variabel itu muncul dalam wawancara? Dan dari frekuensi itu, misalnya T1.1 ini kan misalnya ini path gitu. Seberapa sering nama jalan tersebut muncul di dalam wawancara, di dalam serangkaian wawancara itu. T1.1 ada, dan dari frekuensi kemunculan itulah kemudian kalian bisa menghasilkan sebuah mental map. Tugas tim perancang itu bukan untuk menghasilkan mental map dari awal. Stakeholder, warga, pengguna, whatever you name it, responden lah yang memberikan input kepada kalian. Tugas kalian adalah untuk mengurai dan membersihkan data yang mereka berikan, untuk membuat sebuah mental map dari hasil kolektif itu tadi. Dan coba kita zoom in. Voila, gitu. Teridentifikasi di mana batasnya, edge-nya itu di mana saja, landmark yang menurut warga cukup signifikan, gitu. Dia malah di tengah-tengah, berada di tengah-tengah distrik tertentu, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? It's a lot of work sebenarnya. Silakan Rafli. Ya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli dari B043 izin bertanya. Untuk proses analisis data tadi, apakah harus selalu menggunakan itu Pak, konten analisis Pak? Bagaimana jika kita menggunakan metode analisis lainnya seperti AHP dan lain-lain gitu Pak? Soalnya mengingat karena kondisi pandemi kan tidak memungkinkan untuk wawancara secara langsung gitu Pak, dan menggunakan rekaman. Oke, good question. Konten analisis bagaimana dengan AHP? FYI, for your information. Hasil coding ini, identifikasi komponen-komponen ini tadi itu menghasilkan mental map. Satu. Di langkah kedua, rewind. Udah dapat mental mapnya seperti ini di langkah pertama melalui konten analisis. AHP atau Analytical Hierarchy Process itu digunakan itu bisa kalian gunakan untuk menentukan prioritas. Jadi misalnya gini, sudah keidentifikasi komponen-komponennya. Lalu kalian sudah mengidentifikasi permasalahan di masing-masing komponen tersebut. Ketika merumuskan solusi, AHP bisa digunakan untuk menentukan permasalahan mana yang diprioritaskan, gitu. So
saya tidak akan merekomendasikan penggunaan AHP untuk penentuan komponen. Kalian bisa menggunakan prioritas itu tadi untuk menentukan misalnya oke, bobotnya path itu kok sepertinya lebih banyak di jalan ini ya, berarti itu jalur utama. Bobot yang kemudian kategori kedua itu adalah jalur sekunder dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan itu, tapi penentuan penentuan komponennya itu sendiri, saya kira bisa tapi kurang tepat ketika untuk menggunakan ketika akan menggunakan AHP. Misalnya gini, ibaratnya adalah kalian ingin membuka skrup. Skrup itu membutuhkan obeng dengan kepala Phillips atau Phillips head screwdriver atau plus yang plus. Tapi kalian lihat juga skrupnya itu ada celah yang cukup besar untuk dimasuki obeng minus. Maka kalian menggunakan obeng minus untuk menggunakan untuk membuka skrup itu tadi. Alat yang tepat adalah obeng plus, tapi alat alternatifnya yang masih bisa digunakan tapi not advisable adalah obeng minus. Obeng plus itu tadi adalah content analysis, obeng minusnya adalah AHP. Gitu. Bisa atau enggak? Well, bisa tapi ada tapinya gitu loh. Saya menyadari bahwa proses content analysis ini memakan waktu yang cukup lama. It's tedious, begitu. Dan mengingat time frame yang diberikan serta PPKM yang masih berlaku di beberapa wilayah, maka wawancara secara langsung bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Hampir adalah kata yang perlu di bold, italic dan underline gitu. Hampir tidak mungkin. Wawancara bisa kalian lakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring. Enaknya kalau menyebar kuesioner secara daring, jawabannya bisa berupa tabulasi teks yang bisa langsung digunakan daripada kalau wawancara secara langsung. Wawancara secara langsung kita perlu janjian dulu, terus kemudian perlu kita rekam, terus akhirnya kita transkripkan dan lain sebagainya. So, gini, kalau kalian mengambil tugas akhir dengan tema perancangan kota, maka kalian punya cukup waktu untuk melakukan wawancara dan coding ini tadi, content analysis. Tapi dalam konteks praktek perancangan kota ini, time frame-nya, waktunya nggak akan sebanyak tugas akhir. So, gimana ngakalinya? Well, yang saya sampaikan di sini adalah dalam kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal plus ini adalah konteksnya penelitian. Kalau konteksnya penelitian, maka mental map yang dihasilkan oleh peneliti itu big no-no. Karena itu ada unsur subjektivitas. Lagi-lagi path dan edge menurut saya bisa jadi berbeda dengan path dan edge menurut teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, mental map harus dibangun oleh responden. Harus dibangun berdasarkan input dari responden. For your information lagi, mental map yang dihasilkan oleh kakak kelas kalian ini awalnya tidak seperti ini bentuknya. Karena apa? Dia waktu itu bikin mental map-nya sendiri. Path-nya dia identifikasi sendiri, landmark-nya diidentifikasi sendiri, distriknya diidentifikasi sendiri. Jauh berbeda. Sayangnya saya nggak punya salinan gambar yang menunjukkan mental map yang dia buat sebelumnya. Ketika saya suruh dia kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara, maka mental map yang dihasilkan jauh berbeda.
dia bilang, iya Pak, ternyata apa yang saya identifikasi awal sebagai path utama itu ternyata oleh mereka diidentifikasi sebagai batas wilayah, sebagai edge itu tadi. Malah path utamanya itu jalan ya ini malah jadi path utama karena responden-responden yang saya rekrut semua mengatakan kalau jalan itu ramai, paling ramai lalu lintasnya gitu. Tapi kalau untuk urban design exercise ini kalian bolehlah melakukan identifikasi path sendiri. Tapi saya menyarankan untuk saling mewawancarai, untuk saling menanyakan. Menurutmu gimana kalau pathnya di sini? Menurutmu gimana kalau landmarknya ini? Gitu. Kalau kalian punya waktu untuk melakukan wawancara dengan responden, dengan warga, syukur, alhamdulillah bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya enggak, saling bertanya aja kepada masing-masing anggota. Yang penting itu enggak terus, oh kamu PIC-nya path, ya udah kamu yang mengidentifikasi path misalnya. Kamu yang bertanggung jawab atas identifikasi node, maka kamu yang menentukan. Jangan sampai kayak gitu. Saling wawancara aja, saling bertanya aja antar anggota. That's fine, gitu. Tujuannya adalah supaya kalian memperoleh immersive experience dalam melakukan identifikasi komponen-komponen ini tadi, gitu. So, untuk perancangan kota, kembali lagi untuk praktek perancangan kota kalian tidak harus melakukan wawancara dengan stakeholder. Idealnya kalian melakukan itu, idealnya kalian melakukan konten analisis, tapi musyawarah untuk mufakat aja antar anggota kelompok juga boleh. Gimana Rafli? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk satu-satunya cara untuk menentukan mental map ini hanya menggunakan CA tadi Pak. Menurut saya begitu. Tambahan poin tambahan bonus information. AHP itu bisa kita gunakan ketika misalnya kita punya beberapa opsi. Misalnya Rafli mau beli mobil apa? Oke, kriterianya kayak gini. Ada 5 kriteria dalam pemilihan mobil gitu ya. Terus kemudian tapi kriteria mana yang paling penting menurutku? Itu kemudian bisa dipilih. Dilakukanlah pairwise comparison. Kriteria 1 sama kriteria 2, kriteria 1 sama 3, kriteria 1 sama 4, 1 sama 5. Mana yang lebih penting? Terus kemudian 2 sama 3, 2 sama dan seterusnya. Dilakukan pairwise comparison itu untuk menentukan kriteria mana yang paling utama. Atau kalau misalnya udah nggak pakai kriteria-kriteria, langsung opsinya ada 5 mobil, mau pilih salah satu dari 5, ya udah dibandingkan mobil 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan ini dan seterusnya. Dilakukanlah pairwise comparison itu sampai ketemu kendaraan mana yang ideal. AHP itu proses proses kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya path ada 5 path, ya udah path mana yang utama ini dibandingkan ini, sebenarnya bisa, tapi ada tapinya itu tadi. It's just tidak akan menurut saya hasilnya tidak akan setajam dan sedalam kalau kita melakukan konten analisis. Itu aja. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama. Perlu saya ingatkan kembali, ini adalah kriteria-kriteria yang sifatnya intangible, tidak terukur, sehingga yang dicari adalah kedalaman makna dan kedalaman dan bobot maknanya itu tadi. Oke. Enough of that sementara ini. Kalau sudah teridentifikasi komponen-komponennya, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi karakteristik atau potensi dan permasalahan.
dan apalagi yang digunakan. Yang menurut saya paling mudah untuk digunakan adalah SWOT analysis gitu. Saya kira dengan SWOT analysis udah ikut Pengmas belum? Udah ya. Sebagian mungkin sudah, bagian belum, that's fine. Tapi ini cukup umum digunakan di dalam konteks dalam konteks perencanaan. So it's ya kalian cukup familiar. So untuk mengidentifikasi masalah, well analisis SWOT ini tadi, strengths, weakness, opportunities, dan threats ini bisa kalian bingkai dengan atau kalian filter lah. Kalian filter dengan ini tadi. Terserah mau pakai kriteria ruang kota berkualitas atau kriteria apakah masing-masing itu sudah apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kriteria-kriteria itu tadi dan kiranya menghambat upaya pemenuhan kriteria itu tadi. Hasilnya barangkali let's say ini sudah selesai identifikasi komponennya, maka dalam upaya kalian untuk mengidentifikasi potensi dan masalah bisa didetailkan lagi, misalnya ada sungai di situ, sungainya berfungsi sebagai, tapi tepian ini tidak memenuhi kriteria visual misalnya, atau tidak memenuhi kriteria fungsional. Padahal dia memiliki potensi untuk dijadikan something. Salah satu landmark yang diidentifikasi yaitu salah satu akses masuk ke wilayah studi. Entah mengapa diidentifikasi sebagai landmark, tapi hasil konten analisis yang dia lakukan adalah seperti demikian. Lalu distrik, di sini contoh UMKM karena banyak kegiatan UMKM yang berlangsung di kawasan tersebut atau di bagian lahan tersebut gitu, atau di klaster permukiman di sebelah situ gitu. Lagi-lagi distrik ini terus kemudian diidentifikasi potensi dan permasalahannya melalui analisis SWOT dengan filter kriteria perancangan kota itu tadi. Terus lebih dekat lagi ada suatu wilayah ada suatu bagian di dalam wilayah studi yang oleh warga yang dia rekrut sebagai responden diidentifikasi sebagai distrik wisata. Distrik wisatanya mereka mengatakan distrik wisata, distrik agrowisata begitu, karena di situ ada kegiatan pertanian atau bercocok tanam. Ada kegiatan bercocok tanam yang berlangsung di situ, dan sawahnya bisa dimanfaatkan sebagai distrik wisata karena dia menawarkan pemandangan yang bagus atau pemandangan yang indah lah dibandingkan pemandangan di perkampungan atau di bagian lain perkampungan itu. Mereka bahkan mengidentifikasi adanya distrik penyangga. Distrik penyangga ini mereka definisikan sebagai kawasan yang fungsinya mendukung distrik wisata dan distrik UMKM itu tadi. Isinya adalah rumah warga dan beberapa fungsi penyangga lainnya seperti balai RW dan ada kantor perwakilan pemerintah juga di situ. Kemudian ada landmark berupa gapura ke jalur ke path utama ini, jalan Wiyata Jaya itu tadi. Terus kalau nggak salah ada satu lagi landmark di ujung utara edge, tapi ya nggak akan saya sampaikan nggak perlu saya tunjukkan deh kayaknya. Oke, so langkah ketiga yang dilakukan adalah perumusan konsep rancang. Perumusan konsep rancang ini dilakukan menggunakan pendekatan triangulasi dari hasil identifikasi komponen, terus kemudian kriteria perancangan,
Saya lupa harusnya ditambahkan lagi ditambahkan hasil analisis SWOT di sini untuk menghasilkan konsep rancang itu tadi. Komponen kriteria hasil analisis SWOT bisa juga kalian tambahkan dengan rencana pengembangan kawasan, rencana tata ruang, RTBL, atau perda-perda yang berhubungan dengan bangunan dan gedung yang berlaku di kawasan tersebut. So, untuk merumuskan konsep rancangnya nanti kalian bisa tambahkan elemen-elemen yang lain untuk mempertajam hasil triangulasi itu tadi. So, saya coba rangkum lagi proses identifikasi komponen pembentuk citra kawasan untuk keperluan evaluasi pertama. Kalau misalnya kalian nggak ada waktu untuk melakukan perumusan coding scheme, terus kemudian penyusunan poin wawancara, that's fine. Responden bisa berasal dari kalian bisa saling mewawancara antara anggota, tapi paling tidak tabulasi kebutuhan data itu yang diperlukan. Lakukanlah diskusi atau wawancara dan compile dan lakukan kompilasi datanya. Dan yang terakhir, ya kalau ada proses transkrip dan codingnya, yang diinginkan adalah pemetaan gitu. Mengapa identifikasi komponen ini perlu dilakukan di awal-awal? Karena ketika kalian menyampaikan laporan kompilasi data, paling gampang kalau misalnya kompilasi datanya itu berdasarkan komponen-komponen tersebut. Tidak harus seperti itu. Kalau misalnya kalian mau melakukan identifikasi datanya menggunakan framework yang lain, tata guna lahannya dan lain sebagainya, that's fine. Ini adalah contoh pendekatannya saja. Kalau kalian memilih untuk melakukan pendekatan yang lain, atau kalau nggak salah sesuai term of reference kan sudah ada data apa saja yang dibutuhkan, nggak apa-apa, kalian gunakan template itu, atau misalnya template itu pengen kalian sesuaikan dengan komponen pembentuk citra kawasan supaya untuk mempermudah proses analisis dan penyusunan konsep rancang untuk evaluasi selanjutnya, ya monggo gitu. So this is the whole picture. Proses identifikasi komponen pembentuk citra kawasan adalah seperti demikian. Intinya kalian perlu menyiapkan perangkat pengumpulan datanya dulu sebelum kalian ke lapangan, sebelum kalian melakukan observasi di lapangan. Gitu. Dan again, ini adalah salah satu dari bermacam-macam proses pengumpulan data. Kalian tidak harus saklek mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah saran, sifatnya saran, gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, well, malah ada yang meninggalkan ruangan. That's fine. Udah siang juga. Rafli lagi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin bertanya ini sih, Pak, lebih terkait ke progres untuk minggu depan sih, Pak. Untuk progres minggu depan sendiri, itu apakah kita harus sudah ada progres terkait desain surveinya, Pak, atau bagaimana, Pak? Makasih, Rafli. Milestone yang telah kita tentukan di RPS itu kan apa aja? Kompilasi data, analisis, kemudian pengembangan konsep rancangan dan visualisasi. Kita ngikutin milestone itu aja. Kalau misalnya kalian butuh merumuskan desain survei dan mengasistensikan desain survei itu dengan kami, konsultasi dengan kami, silakan. Tapi itu nggak kami wajibkan kok, komponen desain survei itu.
Tapi desain survei itu sendiri akan membantu kalian dalam proses pengumpulan datanya. Gitu. Tapi sekali lagi milestone-nya adalah 4 komponen evaluasi itu. Kalau kalian ingin menambahkan sub milestone tersendiri untuk membantu proses proses pemenuhan poin-poin evaluasi ini, ya monggo silahkan. Tapi apakah progresnya harus minggu depan sudah harus ada desain survei? Enggak, tidak harus ada. It is advisable, sangat disarankan, tapi itu tidak diwajibkan. Gitu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang belum absen kah? Kalau belum absen, silahkan mengisi presensinya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, well, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin belum ada pertanyaan untuk sementara waktu ini, tidak apa-apa. Saya kira kita bisa mengakhiri sesi ini sampai sini dulu. Kita kalau nggak salah ada grup besar bukan? Grup apa itu? Grup koordinasi, grup studio kota, grup koordinasi kota kalau nggak salah. Anyways, kalau ada pertanyaan yang sekiranya akan relevan dan bermanfaat bagi seluruh peserta praktek perancangan kota, silakan disampaikan di grup besar gitu. Karena barangkali ada teman kalian yang punya pertanyaan yang sama, sehingga kita nggak perlu bolak-balik jawabnya, dan di grup besar itu ada seluruh tim pengampu praktek perancangan kota, sehingga kita bisa mencapai solusi bersama, dan solusi dari satu kelas dengan kelas yang lain nggak perlu beda-beda gitu. Jadi semua bisa seragam dan seia sekata lah gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan stop recording. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.